Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder sukses membuat gebrakan dalam debutnya di MotoGP musim lalu. Namun siapa sangka bahwa sejatinya rider Afrika Selatan ini mengalami masalah fisik baru sejak turun di kelas tertinggi. Brad Binder ternyata kerap mengalami kendala fisik. Ia mengaku dirinya kerap mengalami sakit kepala hebat setiap kali usai balapan. Namun penyebabnya belum diketahui. Hal pertama yang saya dapatkan usai balapan adalah sakit kepala yang luar biasa. Sekalinya tekanan hilang dan berusaha santai, saya mengalami sakit kepala yang parah. Padahal biasanya saya bisa tidur nyenyak setiap usai balapan, ucap Brad Binder. Binder memprediksi bahwa sakit kepalanya ini dipengaruhi masalah psikis, mengingat ada banyak komitmen dan tekanan tinggi sekalinya seorang pembalap naik ke kelas MotoGP. Pembalap gaek MotoGP Valentino Rossi meminta kepada Yamaha untuk lebih serius lagi dengan pengembangan motor WRC M1. Situasi Yamaha bersama Jorge Lorenzo sebenarnya kurang ideal lantaran krisis COVID-19 yang menimpa seluruh dunia. Akan tetapi sementara pabrikan lain masih menyempatkan agenda uji coba. Yamaha membuat Lorenzo menganggur sebelum tes di Portimao pada Oktober lalu. Rossi sendiri menilai pengujian yang dilakukan Yamaha di Jepang tidak akan cukup untuk mengangkat performa pembalap di MotoGP. Masalah terbesar adalah mereka hanya melakukannya di Jepang. Saya pernah berada di sana. Itu tidak relevan dengan trek Eropa, ucap Rossi. Rossi berharap agar Yamaha lebih serius lagi menjalankan program penguji. Pergantian dari Jorge Lorenzo ke Cal Crutchlow yang dilakukan Yamaha disebut Rossi tidak akan berpengaruh apabila program pengujian mereka masih tidak jelas. Jika Cal Crutchlow termotivasi, ia bisa membawa motor itu sampai batasnya. Namun lebih dari sekedar pembalap penguji, tim penguji membutuhkan program serius, ucap Rossi. Valentino Rossi memberikan masukan kepada Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP 2021, yaitu mengupayakan balapan klasik di Eropa sesuai tradisi yang sudah berjalan. Dalam konteks ini berhubungan dengan performa ban Michelin yang tidak maksimal. Kuncinya adalah memiliki balapan di Eropa dengan tanggal klasik Jerez di bulan Mei, kemudian Catalunya di bulan Juni. Saya berharap setidaknya balapan Eropa akan berlangsung di trek yang berbeda dan pada waktu yang tepat, ucap Rossi. Mantan CEO sirkuit internasional Sepang Razlan Razali yakin proyek balapan malam MotoGP Malaysia yang digagasnya tetap memungkinkan digelar di masa depan. Ia menyebut ada kemungkinan bahwa MotoGP 2021 Sepang berlangsung pada malam hari. Rencananya adalah untuk memeriksa sistem pencahayaan di Sepang dengan Franco Uncini yang bertanggung jawab atas keselamatan dalam asosiasi sepeda motor FIM yang dibangun oleh orang yang sama yang juga membangun pencahayaan di trek Qatar dan memasok di Bahrain, ucap Razali.
Ras dan Rasali sudah tidak bertanggung jawab dengan proyek tersebut sejak ia diangkat sebagai prinsipal tim Petronas, tetapi ia tetap ingin ide itu bisa terlaksana. Ia harus mempertimbangkan perbaikan apa yang dibutuhkan. Saya adalah CEO Trek Sepang pada saat itu, tetapi kami membicarakannya setelah itu. Saya pikir CEO baru di Trek akan melihat itu juga, dan saya pikir ketika mereka yang bertanggung jawab datang untuk melihat apakah akan ada balapan tahun ini, juga untuk mengevaluasi kemungkinan balapan malam hari, ucap Razali. Motor MotoGP Honda RC200V 2021 yang diuji oleh Steven Bradl dalam private test di sirkuit Jerez. Steven Bradl mengumpulkan lebih dari 200 km dalam tes Jerez dengan RC200V baru. Ia adalah satu-satunya pembalap yang mengendarai motor prototip MotoGP. Honda meluncurkan inovasi yang terlihat seperti swing arm, knalpot, dan rangka. Pada motor Steven Bradl, rangka baru terlihat menonjol untuk mencoba menyelaraskan kekakuan longitudinal, lateral, dan torsi. Terbukti dengan ketebalan yang lebih tipis di sekitar area privat swing arm. Honda mencari fleksibilitas lateral yang lebih saat menikung, melenturkan motor pada sudut kemiringan tinggi membantunya menyesuaikan diri dengan permukaan trek dan mencari daya cengkram. Honda tampaknya berusaha mencari kelenturan seperti motor Suzuki, namun tidak berlebihan. Rem Suzuki terlihat cukup lembut dan memiliki banyak kelenturan lateral. Kondisi ini membuat Suzuki mampu menikung dengan cepat. Rem yang memungkinkan motor Suzuki ramah dengan ban. Honda RC200V baru juga memiliki swing arm baru pada prototip MotoGP 2021. Meskipun sulit untuk melihat perbedaan di antara kedua motor MotoGP Honda dengan Suzuki. Honda tak cuma disebut-sebut penciplak kelenturan dari motor MotoGP Suzuki. Dalam sebuah wawancara, Michel Pirro mengatakan Honda saat melakukan pengujian menggunakan cara mirip dengan yang dilakukan Ducati. Ia menuding Honda mengikuti konsep motor dari Ducati yang diciptakan untuk semua pembalap. Saya pikir mereka memiliki sesuatu yang baru untuk dicoba dan mereka melakukannya. Bradl mengeluarkan motor barunya di Trek, dan itu juga membantu kami untuk melihat karyanya, ucap Michel Pirro. Karena jika Honda 2021 lebih jinak, tidak akan klop dengan gaya Marquez yang agresif. Namun menurut Pirro, dengan motor yang lebih seimbang, Marc Marquez akan memiliki lebih banyak margin, tidak akan menyentuh limit lagi di setiap seri, dan kini memang rawan cedera. Mungkin Honda mengikuti Ducati, membuat motor yang bisa dibawa semua pembalap, dan itu tidak masalah bagi Marquez, ucap Michel Pirro. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.